Hai teman-teman semua, aku Caca Cayang, Miss Caca if you're nasty. Aku bikin channel ini khusus untuk ngebahas anything related to RuPaul's Drag Race. Jadi kalau kamu juga ngefans sama RuPaul's Drag Race, continue watching. Aku tuh pakai rambut ini untuk paying homage ke Irene, because this is my 40 inches. It's synthetic though, and it's very annoying. Kayak ini cepet banget kusut, but get into this. It's 40 inches, baby. Oke, jadi di sini aku mau ngebahas tentang RuPaul's Drag Race All Star 10 episode 2. Episode ini dimulai dengan 4 bottom queens yang balik duluan ke workroom setelah dari lip sync yang di episode sebelumnya. Jadi 4 bottom queens ini ada Bosco, Phoenix, Deja, sama Olivia Lux. Mereka masing-masing dapat 1 poin yang harus dikasih ke queens lain dan gak boleh di-keep buat diri mereka sendiri. Di sini mereka mulai diskusi gimana mereka akan bagi-bagi poinnya itu, apakah mereka akan bagi ke satu sama lain supaya mereka masing-masing dapat 1 poin gitu loh, supaya nggak memperbanyak poin queens yang udah ada di top, which is Irene sama Aja. Tapi di sini Olivia Lux itu mulai bingung karena di episode sebelumnya Olivia Lux itu udah ngajakin Deja untuk bikin alliance bareng. Padahal sebenarnya Olivia Lux ini tuh lebih deket sama Aja, karena Olivia Lux sama Aja ini tuh tergabung dalam ballroom house yang sama. Jadi mereka tuh memang udah temenan di luar dari kompetisi ini. But in the end, Olivia Lux akhirnya ngasih poinnya itu ke Deja, dan Deja juga ngasih poinnya ke Olivia Lux. Bener kan yang aku bilang, ngomongin tentang alliance dari awal-awal itu tuh cuman bikin pusing doang. Kayak kenapa sih nggak go with the flow aja? Akhir-akhirnya lo bingung sendiri kan? Dan di sini aja juga agak face crack gitu loh, karena dia kira Olivia tuh akan kasih poinnya ke dia. Tapi mungkin Olivia Lux di sini ngasih poinnya ke Deja supaya dia tuh nggak ruffle any feathers gitu loh. Karena kan dari antara 4 bottom queens itu semuanya setuju untuk ngasih poinnya ke satu sama lain supaya masing-masing dapat 1 poin gitu loh. Kalau misalnya dia tiba-tiba beda sendiri, dia malah ngasih poinnya ke Aja, dia kan malah bikin kayak atmosfernya berantakan gitu kan. Terus lanjut ke hari berikutnya. Di hari berikutnya ini ada challenge baru, yaitu Improv Acting Challenge. Mereka masing-masing milih role yang diinginkan ya, seperti biasa. Fortunately di sini nggak ada yang saling rebutan role, semua orang dapat role yang diinginkan. Terus drama yang agak unnecessary menurut aku di sini, Olivia Lux itu sempet berantem kecil sama Bosco. Jadi Bosco tuh kayak ngeledekin Olivia gitu, ngeledekinnya kayak cuma throwing shades, kayak ngeledekin lucu-lucuan aja. Tapi si Olivia tuh malah kayak butthurt gitu loh, karena dia merasa di season aslinya dia itu kayak sering diremehkan dan gak being taken seriously. If you remember, season aslinya Olivia itu tuh yang ada Candy Muse, ya kayaknya yang ada Candy Muse, Rose gitu-gitu ya. Jadi kayak itu tuh semua big personality, dan memang waktu itu Olivia tuh kayak nggak terlalu berisik gitu loh orangnya, jadi mungkin dia kurang didengar gitu. Tapi menurut aku this drama is very unnecessary gitu loh, kayak lo bercanda sama temen lo gitu, terus tapi tiba-tiba dia malah sakit hati, kayak diambil ke hati gitu loh, kayak aneh banget. But Indian mereka baikan sih, mereka baikan, jadi kayak dramanya nggak berkelanjutan. Tapi ada yang lucu di sini. Jadi waktu mereka lagi di tengah-tengah berantem itu, kan semua yang lain bingung ya, kayak bingung gitu mau ngapain. Terus Deja itu nyemprotin hairspray ke mannequin head yang biasanya buat naruh wig, tapi itu gak ada wignya, dia kayak cuma semprot doang. Terus kayak Aja nanya, ngapain lo? Terus Deja kayak, I'm just being a lousy neighbor. Kayak aku genuinely ketawa sih pas di scene itu, karena ternyata fenomena tetangga kepo itu nggak cuma terjadi di sini ya. Ternyata itu fenomena yang sangat familiar dan dirasakan sama manusia di bagian bumi manapun mungkin. Terus Phoenix juga ngerasa agak insecure lagi karena dia belum pernah ngelakuin challenge improv acting ini. Balik lagi, ini semua tuh karena Phoenix itu asalnya dari season 3 ya. So far, challenge yang ada tuh belum pernah dia lakuin sama sekali gitu. Tapi this time around dia tuh lebih calm, dia tuh lebih kayak trying to live in the moment. Dan aku seneng sih ngelihatnya, kayak adem aja gitu loh, bisa tone down inner saboteur-nya gitu loh. Kayak keren sih menurut aku, ketara banget kalau dia itu tuh udah senior. Lanjut ke acting challenge-nya. Jadi di sini ada bagian yang mereka itu
acting bareng-bareng, berenam langsung barengan. Ada juga bagian yang mereka berduaan doang sama RuPaul, jadi one on one gitu sama RuPaul. Mungkin bagian yang mereka harus improv tuh yang bagian one on one sama RuPaul ini kali ya, karena kan mereka nggak tahu tuh RuPaul akan ngasih pertanyaan apa, akan respon kayak apa. Mereka kan dikasih skrip, tapi skripnya tuh lebih kayak ngejelasin background karakter yang diperanin itu apa. Untuk performance-nya di challenge ini, menurut aku yang paling oke itu Bosco, karena Bosco itu lucu banget bagian yang dia kayak ngebuka tutup matanya terus kayak ternyata itu nggak ada makeupnya, itu lucu banget sih. Dan dia ekspresif banget dan dia cepet quick gitu loh, cepet ngasih responsnya ke RuPaul. Terus Irene, menurut aku Irene itu personally menurut aku nggak terlalu lucu sih sebenarnya responsnya, tapi ketara banget kalau dia itu tuh emang jago acting, kayak dia tuh bisa tiba-tiba ganti suara dan ternyata dia juga bisa accent macem-macem. Sayang banget gak sih kalau di season aslinya itu kita nggak sempet ngelihat ini dari Irene. Ternyata Irene tuh bisa macem-macem, ternyata dia tuh jago gitu loh. Dan menurut aku season ini harus ada Irene sih sampai di yang bagian akhir nanti yang udah semifinal 9 top queen bareng-bareng rame itu. Menurut aku itu harus ada Irene sih supaya kita bisa lihat Irene itu bisa ngapain aja, kayak full performance-nya Irene tuh sebenarnya dia bisa ngapain aja sih. Terus untuk performance-nya Deja agak kaku gitu sih, kayak kurang flowy aja gitu. Kayak masih sambil agak mikir-mikir. Kayak aku syuting video ini selalu sambil mikir-mikir. Girl, I'm slow in the head. I'm sorry. Terus buat Phoenix, yang pengen aku highlight dari Phoenix di sini not necessarily her performance in the acting challenge, tapi lebih ke makeupnya sih. Makeupnya tuh halus banget gitu loh, kayak old Hollywood glamour, kayak bagus banget. In the end, menurut aku performance di acting challenge ini nggak ada yang bener-bener bombing atau flopping gitu, nggak ada sih. Tapi memang kelihatan yang paling bagus itu Irene sama Bosco. Terus kan mereka balik ke workroom tuh sebelum lanjut ke runway. Deja tuh cerita kalau sebenarnya dia tuh lagi ngerasa insecure gitu loh sama performance dia di acting challenge tadi. Terus queen-queen yang lain tuh berusaha nenangin dia gitu loh, kayak nggak usah khawatir Queen, sebenarnya tadi performance lo fine-fine aja kok. And later on ketika dia dikasih feedback sama judges, sebenarnya feedback dari judges juga nggak ada yang bener-bener kayak performance lo tadi tuh kurang deh, nggak ada. Jadi sebenarnya tuh feedbacknya tuh kayak fine-fine aja, mid gitu loh. And later on di Antap juga mereka sempat touch on this topic a little bit, dan aku tuh lupa ya siapa yang bilang ke Deja, tapi pokoknya ada satu queen yang bilang kayak the voices in your head is much meaner than the reality you're living in, which is very true. Relatable banget gak sih? Kalian juga suka kayak gitu gak sih? Aku personally sering sih ngerasa kayak gitu, kayak di dalam kepala tuh kayak oh my god, this is not good enough, apa sih lo in your flop era, padahal sebenarnya fine-fine aja gitu loh. Dan sampai sekarang jujur aku juga belum tahu gimana caranya tone down this inner saboteur. Buat kalian yang udah tahu gimana caranya, please share karena aku butuh banget tips and triknya. Lanjut ke runway yang pengen aku highlight di sini. Pertama Irene secara konsep keren banget sih. Bener-bener ke deliver kalau message-nya itu dia pengen ngasih lihat politician itu sebenarnya tuh dikontrol sama alien, apapun itu aliennya. Secara konsep keren, apalagi dia ngebuka wig-nya, di dalamnya ada robot alien yang lagi gerak-gerak kayak gini. Aku nggak ngerti itu logistiknya gimana ya guys, buat naruh robot alien dan baterai-baterainya di dalam wig gitu kan. Cuman the look itself menurut aku kurang campy sih, karena dia kan sebenarnya ya pakai jas aja gitu, pakai suit yang di bagian belakangnya tuh kayak banyak screen-screennya gitu, jadi kayak kelihatan kalau dia tuh lagi dikontrol sebenarnya sama alien. Tapi secara konsep keren. Terus runway selanjutnya yang pingin aku highlight itu Bosco. Sebenarnya aku kurang yakin ya looknya Bosco di sini tuh fitting the kategori apa enggak, karena kan kategorinya itu kayak two looks in one gitu ya. Jadi yang kalau dari depan tuh bisa dilihat kayak gimana, sedangkan kalau dilihat dari belakang bisa diinterpretasikan secara berbeda lagi gitu. Dan di sini kan Bosco tuh sebenarnya ya dia cuma pakai satu baju itu doang gitu, baju merah yang kalau dari depan sama dari belakang ya kelihatannya sama aja. She's giving Elvira ya, dari depan dari belakang ya Elvira aja gitu. Tapi dia enter the runway dengan pakai coffin gitu, terus dia keluar dari coffinnya. Aku tahu banget sih kalau misalnya kita di bar atau di mana gitu ya lagi nonton Queen perform, pasti kita bakal live. Pasti kita bakal live kayak keren banget gitu keluar dari coffin yang kelihatannya snatch gitu kan. Cuman buat konteks di dalam runway yang kategorinya two looks in one ini,
Aku nggak tahu kalau ini tuh fitting the kategori apa enggak. Terus aku juga ada sedikit note di sini. Sebenarnya baju yang dipakai Bosco di sini tuh aku udah pernah lihat sebelumnya. Jadi kan aku nonton seri yang RuPaul's Drag Race Untucked Live in Vegas, panjang banget judulnya, pokoknya yang itulah ya, aku nonton di Wow Presents Plus. Dan di situ tuh ada satu scene sebenarnya pendek banget, itu tuh ngasih lihat Bosco dia kayak exiting the stage dengan pakai baju yang merah itu. Tapi memang makeup dan hairnya itu beda, bukan ala-ala Elvira gitu. Dan di situ dia juga nggak pakai selempangan yang bulu-bulu itu, nggak. Tapi bajunya ini sebenarnya udah pernah dipakai sama Bosco. Dan aku nggak tahu kenapa nggak ada yang ngomongin di Reddit maupun di X. Mungkin karena jarang juga kali ya ada yang nonton si RuPaul's Drag Race Live Untucked ini. Terus ada a little bit of tea yang aku dapat dari Roscoe's Viewing Party ini. Jadi Roscoe's Viewing Party ini kan di hosting sama Neysha Lopez ya. Dan Neysha Lopez itu terkenal suka spilling the tea. Jadi ada sedikit tea di sini. Kata dia, biasanya kalau di season All Star itu queens yang jadi peserta itu tuh akan dikasih stipend, jadi kayak uang anggaran gitu loh buat belanja kebutuhan mereka sebelum tampil di Drag Race. Jadi kayak misalnya dia butuh belanja kostum, belanja wig, belanja prostetik, apapun itu bisa dibeli pakai uang anggaran yang di muka itu, yang stipend itu. Tapi karena di season 10 All Star ini formatnya agak berbeda, jadi kan queennya ini kan yang udah pasti akan tampil cuman 3 episode pertama doang ya. Jadi uang anggaran yang dikasih tuh nggak segede biasanya guys. Jadi yang dikasih tuh kayak sebagian dulu, nanti kalau misalnya berhasil lanjut ke semifinal yang bersembilan itu baru ditambahin lagi uang anggarannya. Tapi kan ketika mereka lagi belanja-belanja kebutuhan buat looks-looksnya mereka itu, pasti kan mereka belanjanya buat keseluruhan ya. Nggak mungkin belanjanya cuma buat 3 minggu pertama dong. Pasti kan kalau bisa sampai semifinal, sampai menang malah kalau bisa. Pasti kan belanjanya langsung barengan kan. Jadi kayak wajar sih menurut aku kalau di sini Bosco tuh reusing one of the look yang dia udah pernah pakai sebelumnya. Karena kan ternyata uang anggaran yang dikasih juga nggak sebesar biasanya ya. Lanjut ke lip sync, yang lip sync di minggu ini itu ada Irene sama Bosco. Aku seneng banget udah 2 episode berturut-turut Irene itu selalu ada di top. Terus buat lip syncnya sendiri, aku nggak tahu kenapa tapi looknya Irene di sini seksi banget. Dia itu pakai softline warna biru dan dia pakai wig warna pirang blonde gitu dan panjang kayak tergerai aja gitu, nggak di styling gimana-gimana. Itu hot banget, nggak tahu kenapa tapi seksi banget. It looks so good for her. Terus buat Bosco itu lip sync sambil pakai kayak tunic gitu ya, kayak baju yang longgar gitu. Bosco lip sync sambil main-mainin kain tuniknya, ya keren sih. Cuman the moment she took off that tunic, the moment she does the reveal, aku tahu itu Bosco langsung menang. Awalnya aku bingung sih kenapa revealnya itu kayak di akhir-akhir banget, lagunya udah mau selesai dia baru reveal. Tapi ternyata timingnya tepat, karena once dia udah pakai lingerie itu kan dia kayak cuman bisa look seksi doang gitu ya, nggak ada yang bisa dimain-mainin lagi. Sedangkan di awal lip sync-nya itu dia kayak main-mainin kain tuniknya. Jadi menurut aku itu timingnya ternyata tepat. Dan Bosco langsung menang saat itu. So to recap the point system, di akhir episode ini Bosco itu punya 4 poin, Irene juga punya 4 poin, Aja punya 3 poin, dan queen-queen yang lainnya punya 1 poin. Aku penasaran sih di minggu depan queens-queens yang di bottom 4 itu akan bagi-bagi poinnya kayak gimana. Terutama antara Aja sama Olivia Lux, karena di minggu sebelumnya Olivia Lux itu kan kasih poinnya ke Deja ya, bukan ke Aja. Jadi aku penasaran banget untuk ngeliat mereka akan mutusin bagi-bagi poinnya itu gimana. So that marks the end of my review untuk RuPaul's Drag Race All Star 10 episode 2 ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. I hope you guys enjoy watching my video. Aku lihat komen-komen yang ditinggalin sama teman-teman. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan subscribe. Buat yang belum, boleh subscribe dan turn on the notifications karena aku akan nge-review semua episode di All Star 10 ini. Thank you for watching!